Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ihsanul Hasani selaku moderator daripada kelompok 6 yang nanti akan memaparkan sebuah materi yang berjudul laporan penelitian. Untuk membersihkan waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih laporan penelitian itu. Laporan penelitian adalah suatu karya ilmiah yang berisi paparan-paparan sistematis mengenai proses dan hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan langkah-langkah penelitian secara lengkap. Laporan ini biasanya mencakup beberapa bagian penting, seperti pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Laporan ini tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan penelitian, tapi juga berfungsi sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada struktur laporan penelitian yang efektif. Berikut adalah bagian-bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metodologi, keempat ada hasil, kelima ada pembahasan, keenam kesimpulan, serta terakhir ada rekomendasi. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Isi-isi pendahuluan ini adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada tinjauan, ada tujuan, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Jadi pendahuluan ini adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, serta manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Isinya itu yaitu kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan. Yang ketiga ada metodologi yang berisi desain, populasi, sampel, instrumen, dan prosedur penelitian. Yang keempat ada hasil. Hasil ini yaitu penyajian data dan temuan penelitian yang secara objektif. Yang kelima ada pembahasan, yaitu analisis dan interpretasi hasil dikaitkan dengan teori. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu ringkasan temuan utama dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada rekomendasi, yaitu saran untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian, yaitu memilih pendekatan yang tepat. Nah, di metodologi penelitian atau memilih pendekatan yang tepat ini terbagi ada dua, seperti penelitian kuantitatif serta kualitatif. Kuantitatif ini adalah pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data numerik menggunakan statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel yang berisi survei, eksperimen, serta analisis statistik. Jadi sebelum-sebelumnya kita telah menjelaskan kuantitatif serta kualitatif di materi sebelumnya, bahwa kuantitatif ini pasti bertujuan tentang hasil data penelitian. Jadi tertuju kepada hitungan atau menggunakan statistik. Selanjutnya dia ada kualitatif, yaitu menganalisis data non-numerik atau non-data untuk memperbaiki. Isi-isi kualitatif ini ada wawancara, observasi, serta studi kasus. Jadi di mana-mana penelitian kualitatif itu pasti berisi wawancara, observasi, serta studi kasus. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian atau menampilkan data secara visual yang ada yang berisi grafik batang, grafik garis, diagram lingkaran, serta tabel. Grafik batang ini ideal untuk membandingkan kategori data yang berbeda. Selanjutnya ada grafik garis, yaitu menampilkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, diagram lingkaran, yaitu menggambarkan proporsi bagian dari keseluruhan, serta tabel, yaitu menyajikan data terorganisir dalam baris dan kolom yang jelas. Selanjutnya ada pembahasan
menganalisis dan menginterpretasi temuan. Jawab pertanyaan, implikasi, interpretasi, dan hubungan teori. Jawab pertanyaan, sintesis temuan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di implikasi, menjelaskan relevansi temuan Anda untuk praktik atau penelitian masa depan. Ada interpretasi, yaitu menjelaskan makna hasil dalam konteks penelitian Anda, serta hubungkan teori, yaitu diskusikan bagaimana hasil Anda mendukung atau menantang literatur yang ada. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi, menyimpulkan dan memberi saran. Di dalam kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama ada pencapaian utama. Setelah kita meneliti, kita menemukan sebuah masalah, maka harus ada jawaban atas masalah itu. Yang kedua, kontribusi. Ketiga, implikasi atau penerapan. Dan yang terakhir, arah masa depan atau penelitian lanjutan. Kemudian ada tips menyusun laporan penelitian yang menarik dan jelas. Yang pertama yang harus kita perhatikan, ada gaya penulisan. Kita harus menggunakan bahasa yang lugas dan formal tentunya. Yang kedua ada tata bahasa dan ejaan. Periksa secara teliti bahasa yang kita gunakan agar nanti tidak mendapat masalah yang fatal. Yang ketiga ada visualisasi data, yaitu kita harus menggunakan grafik dan tabel yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada umpan balik. Setelah kita melakukan laporan penelitian, kita minta orang lain untuk meninjau kembali draft yang kita buat. Demikian yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.